Baik, tes. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Hello everyone. Good evening. So welcome to the Transform Me trial session for the IELTS class, batch 26. My name is Muhammad Dedi Anwar. You can call me Daddy. You can call me Mas Dedi or Mr. Daddy normally if you are my student. So for this trial session, we're going to introduce you what is actually Transform um, and what does it serve, what kind of platform, and we're also going to have a lot of programs for you here. So just keep it out. But beforehand, I'm going to give you two questions in polling. I hope you can answer a question. All right. Okay, please. Scott, you can share the questions. Okay, there are two questions here. Please, everyone, you are necessary to fill the questions. So, how are you guys doing today? So, well, now we have already here 41 participants. Gimana teman-teman kabarnya? Jadi udah ada sekitar 40-an di sini. Okay, we're still waiting. You can just click the answer is on the screen as my team shared to you here. Okay, so how are you guys doing today or tonight? Majority says yes, you're great. So there are a few people here saying not bad. So is there siapa yang mau sampaikan not bad? Um, this did something happen tonight today? Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, perfect. Oke. Kebanyakan jawab great ya. So I think you're ready for tonight's session. Okay. You can answer the second question. So are you excited for tonight's session? So it's kind of weird for all people, I mean, for all programs to get free trial session for the IELTS. So tonight we're going to provide to show you, to give you a golden opportunity to know what is actually IELTS it's all about. What kind of standardized test and how does it how is it so different, from the TOEFL? There is also ITP TOEFL, there is also IBT TOEFL, but what do we need to learn about IELTS? Why IELTS is so important here? I'll answer the questions after this. So I'm going I'm figure I'm kind of wonder about your excitement, whether you are so motivated and engaged within the sessions. We're, we're going to show you a lot of programs, a lot of benefits for tonight session. You will not regret coming to this session tonight. Don't worry, guys. I'll make sure that you will not regret spending your time for you know tonight trial class of the IELTS. Okay. So, so if you are so excited, let me share you okay, about the IELTS. Well, by the way, beforehand, welcome again. Welcome on board. Welcome to the trial session. Welcome to the class, everyone. Teman-teman yang baru hadir di sini. So my name is Muhammad Dedi Anwar. You can call me Mr. Daddy here.
You can ask me any questions about the IELTS, TOEFL, anything about English, about Transform Me. So beforehand, let me introduce myself. Actually, I graduated from the Netherlands. Netherlands. It's in Europe. Saya lulusan dari Eropa, the Netherlands, Belanda. That's my master degree. My bachelor, I studied international relations at Muhammadiyah University of Yogyakarta. Um, yeah, I've been training or teaching IELTS for about 5 years. I have quite a lot of students, successful achieving their dreams. Beberapa student saya berhasil pada akhirnya mencapai mimpi mereka ke luar negeri. Jadi saya pikir di sini pasti ingin sekali merasakan atmosfer, luar negeri. Mungkin ada yang sudah beberapa di antara, tapi ada yang ingin kembali atau mungkin bekerja ataupun belajar, ya, studi master atau PhD, doctoral di sana. Okay, welcome again on Transfer Me. So we're going to find out what is actually Transfer Me, teman-teman sekalian. Jadi, sorry, Transfer Me. You can open the website Transfer Me. So basically, we're a kind of, education platform. Kita sebuah platform, a company that serves untuk memberikan edukasi atau peningkatan kualitas terhadap teman-teman di sini, ya, terhadap mahasiswa ataupun para pekerja dan lain sebagainya untuk mendapatkan mimpi mereka, baik itu dalam achieving their scholarship, working abroad dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini programs, ya, akan ada banyak program tahunan di sini. Ya, teman-teman bisa juga lihat testimoninya, ya, di sini beberapa siswa kita ataupun para learner kita yang sudah berhasil, ya, mencapai mimpi mereka di sana. Oh ya, CEO dari Transformi ini adalah Mbak Devani, ya. Mbak Devani Arta, ya, beliau merupakan CEO, beliau lulusan UK, ya, dan beliau sudah juga terlibat dalam pengajaran IELTS dan semua berbagai hal dalam bahasa Inggris itu sudah banyak sekali pengalamannya dan beliau adalah seorang expert juga. Oke. Okay. So, teman-teman sekalian, we're going to learn by the way, saya pengen tanya di sini, ada yang pernah mengambil TOEFL tidak? TOEFL ITP. Oke, okay, bisa raise hand. Oke. Okay. Oke, sudah ada beberapa saya bisa lihat di sini. Oke, pernah. Ada yang pernah mendapatkan skor TOEFL ITP di atas 500. Dulu pernah tes TOEFL IBT. Oke, perfect. 513. Oke. Alright. 553, 547. Oke. I took IELTS. Interesting. One Unita. Rafla. Berapa skornya kalau boleh tahu? Apakah sudah mencapai target atau belum? Ada yang mendapatkan 570. Oke, di atas 550. Belum. Oke, berarti ada yang masih planning. Ya. Baik, teman-teman di sini boleh give me the answer in chat box. Kenapa teman-teman ingin belajar IELTS? Boleh jawabannya ada yang pengen tahu, atau pengen sekolah ke luar negeri, atau pengen kerja di luar negeri? Wanting to get scholarships. Okay. Naura, for what kind of scholarship? For master degree or PhD? For doctoral? Beasiswa S3, PhD, visa to get PhD, masters. Okay. Okay. Improve academic speaking. Okay, perfect. Oke, berbagai macam, ya. Oke, teman-teman, kita semua punya layanan itu, ya. Biasanya kalau IELTS yang untuk apa namanya, ya, teman-teman bisa lihat di program bahasa. Misalnya IELTS untuk academic skills itu ada di sini, ya, di sini, all courses. Jadi ini
nanti akan mendapatkan tips dan triknya terkait IELTS akademik untuk PhD atau Master Scholarships. Kalau general training itu untuk bekerja, teman-teman ya, biasanya working abroad gitu. Bikin riset berbahasa Inggris. Oh ya, tentu kita punya program yang namanya academic writing juga di sini khusus ya. Em, Teman-teman bisa lihat nanti ya. Di sini banyak sekali. Bisa dicek satu-satu. Oke. Nih ya. Nih. Ya, ada pre-departure training, academic writing dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian. em, Biasanya pertanyaan para mahasiswa atau orang yang sudah di luar negeri itu kesulitan dalam beradaptasi ya, berbicara maupun berkorespondensi melalui tulisan, email kah atau apa. Karena budaya di luar itu tidak seperti kita ya. Jadi mereka itu biasanya berinteraksi dengan email kalau mereka butuh sesuatu. Mereka akan chat kita lewat email, kemudian eh, baru mereka akan tanya. Nah, disitulah butuh juga kemampuan untuk berkorespondensi, menulis dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan bagus. What's different IELTS? Oke, ini salah ya. What's the difference between IELTS TOEFL, IBT, and ITP ya? Oke, teman-teman, kita akan masuk ke materinya ya. Jadi kalau di apa namanya perkenalan ya, jadi kalau di Transformi itu kita sangat clear programnya teman-teman. Kita punya teaching syllabus. So what you will understand what kind of objective that you're going to grasp here. Jadi apa aja sih dalam program IELTS preparation itu di sini gitu ya? What kind of materials gitu yang akan kita dapatkan ya di sini. Oke teman-teman, kalian tahu nggak berapa cost biaya sekali tes IELTS itu? Ada yang tahu nggak berapa? 2 million, more than that. 3 juta, 3,4, betul. 3 million. 3 million. Ada yang 3.1, ya betul. Ya tergantung first dollars. Oke, poinnya adalah IELTS test itu, ya seriously, Andi Angki, it's completely costly. Jadi bayangkan kalau teman-teman failed, ya, for one time, so you waste your money around 3 million rupiah. Jadi bayangkan kalau teman-teman fail 2 atau 3 kali, itu bisa berapa costnya ya? Dan itu terjadi pada orang-orang Indonesia yang tidak serius belajar IELTS ya. Dan akhirnya ada yang sampai 5, ada yang 6 kali, bahkan 7 kali ya teman saya. Jadi ya kalau repeat one skill 1.9 gitu. Tapi it would be useless teman-teman kalau kita nggak pelajarin skillnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak meningkatkan improvement dalam skill itu, percuma ya. Kita juga akan bayar lagi 1,9 hampir 2 juta. 2 kali udah 4 juta gitu. So, kalau teman-teman gagal sampai 2 atau 3 kali, teman-teman udah habis 6 atau 9 juta. Nah, bayangkan teman-teman, kemudian teman-teman masih bingung gimana cara improve-nya. You still have a big question mark within your brain. How do I improve my score, overall band score? How do I know di mana kesalahan saya gitu? Gimana saya? Di situ teman-teman, you need a teacher, you need a mentor, you need a trainer. Jadi kami di sini, kenapa? Karena IELTS di Transformi itu it's quite cheap ya, karena dia hanya sekitar setengah dari biaya yang lain. It's only around 5 million, but if you take an IELTS gitu ya, tes, teman-teman sekitar 8 juta udah bisa lewat itu. Dibanding kalau teman-teman harus sampai 4 5 kali tes gitu ya. Dan itu it happens ya. It happens. Oke, poinnya adalah dalam IELTS teman-teman, teman-teman harus punya objektif yang jelas. Mau kemana IELTS ini digunakan, berapa skor yang dibutuhkan, kampusnya seperti apa gitu. Karena hampir semua kampus itu di luar negeri itu butuh sekitar 6.5 overall band score, with each band itu not less than 6.0 ya. Jadi tiap band itu tidak boleh 6,0. Jadi minimalnya itu 6.5, to PhD mungkin 7.5 gitu ya. Nah, saya ingin memberitahukan sesuatu bahwa dalam IELTS itu ada 4 komponen, teman-teman. Ada listening, ada reading, ada writing, and ada speaking.
Dan biasanya teman-teman Indonesia itu banyak fail di writing, teman-teman. So, be careful karena itu adalah hal yang paling sulit. Nah, um, as you know, Transform Me provides a quite complete syllabus. Ya, kita punya kalau kita belajar, everything should be very well organized and well prepared. Dan kita tahu apa namanya objektif yang akan kita tuju pada akhirnya. Jadi apa yang kita pengen target skor berapa gitu. Sekarang kita di posisinya berapa. That's why in Transform Me you will provided a pre-test before you join the real class of the IELTS session. Ya, ada teman-teman harus tahu berapa skor teman-teman ya ketika di listening, di reading, di writing gitu ya. Kemudian nanti tentu kalau di listening teman-teman akan diajarkan gitu ya berbagai macam pengenalan terkait listening itu sendiri, apa yang membedakan dengan listeningnya TOEFL gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, ada juga nanti reading teman-teman gimana teknik yang benar dalam reading. Karena readingnya IELTS dengan readingnya TOEFL ya khususnya TOEFL ITP itu sangat berbeda jauh ya. Um, Readingnya IELTS itu biasanya punya sekitar 2.000 kata ya. Dia ada satu bacaan teks yang cukup panjang dengan pertanyaan yang sangat kompleks dan teman-teman diminta untuk memahami hal tersebut. Dan terkadang topiknya itu random teman-teman, termasuk science. Nah biasanya nih ya, anak-anak sosial ada tuh topik tentang jangkar kapal, tentang kerangka pesawat. Banyak yang protes, Sir, I don't understand that field. I've never learned that field before gitu. I'm not taking misalnya I'm not taking that major at my university at the moment. Jadi saya nggak ngambil jurusan itu. Kenapa saya harus peduli? Kenapa saya harus paham tentang materi itu? Nah, teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa IELTS reading test atau questions have already been designed to all kind of test takers. Sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa diampu oleh para pengambil tes. Sehingga soal-soal yang diberikan meskipun tentang fosil, mungkin tentang karbon dan lain sebagainya, jangkar kapal, itu semua bisa dijawab jika teman-teman tahu triknya, jika teman-teman tahu tekniknya, jika teman-teman punya perbendaharaan kosakata yang luas. So for the record, biasanya orang untuk dapatkan IELTS 6.5 itu normally you must have 10,000 vocabularies. Itu minimum. I'm not trying to scare you, but that's the fact, teman-teman. Itu kenapa pada akhirnya teman-teman banyak orang nggak bisa maju dari dia 6.0 ke 6.5. Itu struggling sekali ya, ada yang 2-3 kali. Nah, alhamdulillah barusan salah satu student saya itu sekarang di Australia, in Brisbane, dan itu lolos teman-teman. Meningkat poinnya. Dan dia bisa ambil PhD di sana. Ya, dia barusan teks saya di Australia. Thank you, Mr. Dedi. Thank you sudah membantu membimbing saya gitu ya. Dan peningkatan yang luar biasa karena kita drill intensif di sana. Dan it's worth it, teman-teman ya. Karena sebelumnya beliau hanya belajar dari YouTube. Jadi tidak mampu. Jadi teknologi it's very important, but the tech can never replace the teacher, can never replace the trainer. Kenapa? Karena IELTS trainer itu bukan hanya punya sekedar kemampuan dan expertise, tapi IELTS trainers mereka punya yang namanya practical experience, pengalaman praktis dan juga cara ways to transform the knowledge. Bagaimana bisa ditransform ke ilmu itu ke teman-teman. Kenapa teman-teman? Ilmu itu bukan instan. It takes process. It takes quite a lot of time. Dan teman-teman di situ harus dibimbing dengan betul. Kalau salah bimbingan tuh bisa salah. But that's reading, teman-teman. Ada juga nanti the writing. Salah satu skill yang paling sulit ya. Writing juga ya di sana. Ada task 1, ada task 2, beda lagi kalau ada GT, General Training for Working Abroad, ya, for working overseas. Beda kalau IELTS Academic for taking Master Scholarship atau PhD Scholarship gitu ya. Itu beda banget. Task 1, ada task 2, you are um, obliged to write 150 words for task 2. Um, dan juga teman-teman you need to write you must write 250 words for task 1 150 word, for task 2 250 words ya. 150 kata minimum untuk task 1 dan 250 kata minimum untuk task 2. Pertanyaan adalah, Sir, itu terlalu dikit, saya biasa nulis 500. Oke, tapi yang dibutuhkan adalah kualitas.
sejauh mana teman-teman mampu untuk menunjukkan kualitas tulisan teman-teman sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, pertanyaan-pertanyaan. Atau, sir, saya tuh struggling banget, nulis 100 kata aja saya udah capek banget. Nggak tahu ini grammarnya kayak gimana. Itu lebih parah lagi nanti nilainya. Nah, karena itu teman-teman, ini adalah the hardest part within IELTS gitu. Dan ini akan sangat bermanfaat. Harapan kami adalah ketika teman-teman sudah keluar dari Transformi atau berhasil melewati ini, ilmunya itu bukan hanya untuk dapatkan achieving IELTS certificate. No, bukan berhenti di sana, tapi it will be completely beneficial for your life surviving outside, abroad. Kenapa? Karena teman-teman akan memanfaatkan itu ketika berkorespondensi dengan supervisornya dan lain sebagainya. Atau kalau kerja dengan ya dengan bosnya ya, dengan mentor dan sebagainya. Nah, ada juga nanti istilahnya kami juga akan menyiapkan apa ya teman-teman untuk self learning juga di sana, ada speaking juga di sana dan lain sebagainya. Oke, itu dulu tentang silabusnya. Ada yang ditanyakan teman-teman. Jadi terkait IELTS, TOEFL sebelum saya masuk ke perbedaan. Ada yang pernah coba-coba tadi ya tes IELTS gitu ya. Ada yang sudah merasakan IELTS tadi menulis task 1 and task 2 itu di bawah atau di atas 150 kata. Sudah pernah coba agak pusing. Nah, ini jujur ya, testimoni jujur ya. Agak pusing Ruth Damayanti ya. Pernah Sir, Uktul Ifa. Pernah berat, yang berat part 2. Oke, ada yang berat. Ya, karena nilai part 2 task 2 itu nilainya 2/3. I got 4.5. Oke, teman-teman, betul. Ya. Jadi, kalau di TOEFL itu biasanya ada konversinya, teman-teman sekalian ya. Um, Nah, lebih baik tes IELTS atau TOEFL, sir. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Karena teman-teman tenang, kita di Transformi juga bisa punya yang namanya tes prediction test. So to make sure which area atau which level you are now, it's better for you to take apa namanya what we call as prediction test. Jadi prediction test itu um, mana ya? Nah, ini teman-teman ya, ini ada prediction test yang itu udah didesain sedemikian rupa mirip seperti a real test. You will understand which score apa namanya teman-teman akan dapat di situ ya. Nah, biayanya tidak terlalu mahal ya, hanya sekitar 350.000. Teman-teman nanti akan diberikan tes serupa ya, betul-betul listening itu 40 menit, reading 1 jam, writing 1 jam, speaking 15 minutes like a real test. TOEFL ITP juga ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, eh itu ya. Saya lihat tadi beberapa komen. Em, bisa lihat lagi nggak ya sebentar poinnya dari nomor 1. Oh, kenapa? Mau lihat dari nomor 1? Ketinggalan ya? Oke. Nomor 1 itu terkait ya. Ini silabus eh, gambaran besar akan teman-teman kalau seandainya belajar ya. Jadi kenapa? Because um, we work professionally. Jadi ketika teman-teman apa namanya membayar, artinya teman-teman harus dapat kualitas yang lebih baik dan teman-teman harus dapat nilai tambah. Dan yang kami inginkan adalah kami ingin membantu para masyarakat Indonesia, kami ingin mengedukasi, kami ingin meningkatkan kualitasnya. That's what we talk about. That's why kita juga melihat sangat memperhatikan result, teman-teman, hasil di sana. Oke. Kalau mau daftar prediction test, daftar di website atau gimana, Kak? Daftar di website langsung, teman-teman. Jadi bisa nanti ke standardized testnya, ya, di sini. Terus klik di apa namanya, ini saya bisa kasih linknya, teman-teman. Kalau mau nanti akan ada tim saya akan meminta, mungkin Sekar bisa kirim linknya, ya, di sana. Nanti bisa diklik ini, pilih salah satu mana teman-teman yang ingin tes IELTS prediction atau TOEFL prediction, you will get the score ya, nggak sampai 5 hari biasanya gitu. IELTS IELTS CBT atau PBT. Oh ya, itu ada yang bertanya, Kak, lebih baik IELTS CBT atau PBT? Oh, sudah tahu ya, jadi IELTS itu ada dua, teman-teman. Ada istilahnya CD ya, CD itu Computer Delivered Test, CDT sebenarnya. Computer Based Test ya, sama ya. Ada yang PBT, Paper Based.
Itu bebas, teman-teman pilih yang mana. Mau paper, nanti writingnya pakai paper. Kalau komputer, depan komputer. Tapi lebih enak mungkin pakai komputer, lebih lebih enak gitu. Nanti klik-kliknya tuh lebih enak, lebih efisien. Tapi ada yang suka masih pakai tulis tulis tangan, itu boleh. Ada yang lebih suka typing, itu boleh. Nah, enaknya antara IELTS dan TOEFL adalah kalau IELTS, teman-teman, ketika speaking test, itu teman-teman akan ketemu langsung orang native di sana. Native-nya bisa dari Australia, dari UK gitu ya. Dan teman-teman apa ya, akan berinteraksi dengan orang gitu ya, bukan dengan komputer gitu ya. Nah, kalau di TOEFL IBT itu dengan komputer gitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ya. So, actually ini IELTS versus TOEFL. Ada yang tahu IELTS ini dari mana, TOEFL dari mana? Ada yang bisa jawab, teman-teman? IELTS British Council. Oke, kalau TOEFL? IELTS dari Eropa. Oke, kalau TOEFL? Yes, TOEFL itu dari UK, ya. Kalau sorry, TOEFL itu dari Amerika, kalau IELTS itu dari UK, teman-teman sekalian, ya. Nah, di Indonesia sayangnya itu hanya populer disebut dengan TOEFL ITP, teman-teman, ya. TOEFL ITP. Padahal for the real facts, teman-teman bisa catat gitu ya, bisa buktikan juga TOEFL ITP yang diselenggarakan di Indonesia itu tidak valid, tidak bernilai atau tidak valid atau tidak relevan, tidak bisa digunakan untuk mendaftar kampus di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Tapi yang bisa adalah bukan TOEFL ITP tapi TOEFL IBT. It's completely different, teman-teman ya. TOEFL IBT nilainya juga sama sekitar 3 jutaan. Kalau TOEFL ITP tes mungkin sekitar 500 sampai 600 ribuan, gitu ya. Oh, Nah, kalau tadi bedanya ya, kalau IELTS itu dia dari UK ya, kalau TOEFL itu dari IBT ya, khususnya dari Amerika, USA. Um, banyak skill di TOEFL itu, teman-teman skillnya banyak pasif ya. Karena apa? Karena tinggal mendengarkan, tinggal teman-teman mengisi gitu ya. Di listeningnya itu cuma pilihan ganda, multiple choice gitu ya. Ada structure juga, multiple choice, dan grammar, reading gitu ya. Dengan waktu tertentu, teman-teman selesai gitu. Tapi beda ketika di IELTS ya. IELTS itu International English ya Learning Testing System. Nah, IELTS teman-teman itu ada skill pasif juga, listening dan reading. Tapi dari listening aja, teman-teman bukan hanya akan mendengarkan, tapi ada beberapa jawaban itu bukan hanya ngisi multiple choice, tapi ngisi betul jawabannya apa. Kayak fill in the blanks, mengisi titik-titik gitu. Apa di sana gitu ya. Nanti. Ada wow, reading juga teman-teman, sama tentang mengisi juga. novel. Demikian. Ada juga matching ya. Matching with the facts gitu. Nah, ada writing. Nah, di sini juga bedanya adalah di sini ada writing, teman-teman. Ya, writing skills. Ya, tadi udah ada respon di sini. Writingnya agak susah, ya. Tas 2 gimana? Nah, itu nggak akan pernah terjawab kalau teman-teman tidak dibimbing, gitu ya. Terus ada yang tas 1, ada yang kesulitan di tas 1. Kenapa? Karena dia harus dibuat secara terstruktur seperti report, gitu. Nggak boleh lebih dari apa minimum 150 kata. Dibuat ada tentang chart, pie chart, bar chart, table, dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman. Karena mungkin dia anak sosial terbiasa untuk nulis esai di part 2. Tapi di part 2 pun sering juga siswa atau para learner itu confused. Gimana cara eksplorasi ide ya, Mas? Mister, saya tuh selalu bingung untuk stuck, ya brain fog atau stuck saya tuh untuk mendapatkan ide gitu. Ada yang sudah dapat ide tapi saya tidak mampu untuk eksplorasi gitu. Apa main idea? Gimana cara saya masukkan evidence-nya? Gimana cara saya masuk reasoningnya, bagaimana saya linkage-nya, link back to the main idea gitu, sehingga menjadi sebuah paragraf yang berbobot gitu. Nah, itu semua penilaiannya sangat dalam, teman-teman. Jadi dalam writing itu bukan hanya teman-teman dinilai secara apa ya,
jumlah, kuantitas 250 kata ya udah enggak, tapi juga secara substansi. Substansi pun dibagi, teman-teman. Dilihat nanti grammarnya, dilihat dari coherence-nya, ya, cohesion-nya gitu ya. Banyak sekali penilaian di sana gitu. Nah, itu ada silabusnya tersendiri gitu. Itu ya, itu writing dan ada namanya speaking juga teman-teman, berinteraksi langsung dengan sana. Nah, beda sekali kalau teman-teman ngambil tes TOEFL ITP itu tidak akan pernah ketemu writing atau speaking ya di sini. Nah, listeningnya pun cuma multiple choice. Tapi memang kalau TOEFL dia menekankan banyak di grammar, teman-teman. Jadi emang harus kuat sekali di fondasi grammar atau strukturnya. Kenapa? Karena IELTS itu udah nggak berbicara ini bentuknya noun atau adjective atau verb gitu. Karena dia bisa dikatakan level yang cukup advance gitu. Tapi ketika teman-teman di drill atau dibimbing dengan baik, itu akan diarahkan dan tetap bisa mengikuti pembelajarannya. That's called IELTS learning, teman-teman. Makanya, kalau teman-teman mau tahu, salah satu kunci gerbang Eropa itu adalah sertifikat IELTS. So once you obtain the IELTS certificate, the gates are open for you. Teman-teman bisa achieve negara mana? German, UK, the Netherlands, Brussels, ya Belgium gitu ya. Saya pernah ke Brussels, pernah ke Denmark di sana, berinteraksi dengan orang-orang Rusia juga gitu. Dan itu sangat bermanfaat ketika teamwork, working ya, bekerja di sana dan sebagainya ya. Um, if TOEFL IBT is more easy ya, bukan more easy than IELTS. You suggest to take TOEFL IBT? No, not really, not necessarily. Kenapa? Karena TOEFL IBT teman-teman itu sama sulitnya kayak IELTS. Nanti akan ada writing juga, akan ada reading juga. Tapi TOEFL IBT itu hanya dipakai di beberapa negara, khususnya Amerika gitu ya. Kalau mau lebih luas jangkauannya itu lebih ke IELTS populernya. Kalau ditanya kesulitannya saya bisa katakan hampir sama. Cuma bedanya kalau TOEFL IBT di speakingnya, teman-teman akan berbicara dengan komputer langsung ya. Dan kalau tes gitu ya, itu akan satu ruangan dan suara itu saling saut menyaut gitu. Ada yang mungkin masih listening dan lain sebagainya. Ada yang masih listening, teman yang lain udah speaking. Ada yang lagi speaking tapi teman yang lain udah istirahat tapi mereka ribut gitu. Beda kalau IELTS dia selesaiin semua dulu baru nanti dibagi untuk ruangan speakingnya satu-satu, one on one gitu ya, face to face gitu. Itu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ingin saya katakan bahwa acknowledgement dari namanya IELTS as standardized test internationally, gitu ya, seluruh dunia itu diakui lebih dari 10.000 organisasi. Bukan hanya edukasi, teman-teman, pendidikan, tapi juga professional, associations, government, pemerintahan. Ada yang mau kerja di luar, di Kanada, di ngambil WHV, misalnya Working Visa Holiday in Australia. Itu butuh juga IELTS gitu ya. Nah, IELTS itu stands for International English Language Testing System. Ya, teman-teman. Bisa dipakai untuk study, work, or migration. Migration itu pindah ya. Pindah ke sana, bermukim di sana. Itu ya, teman-teman. Nah, jawab ya bedanya. Oke. Um, speaking with computer is not nervous. Good, betul. Tapi computer itu saklek, intolerant. Ketika teman-teman intonasinya itu tidak tepat untuk mengucapkan misalnya prerequisite, persyaratan. Taunya teman-teman apa bahasa Inggris? Requirement. If you want to say a C1 level, kayak prerequisite, you have to articulate that word correctly. You have to pronounce each word clearly, ya. Itu. Dan juga speaking dengan komputer itu teman-teman sekalian dia akan main timing di sana. Jadi kalau teman-teman terbata-bata banyak filler, what do you misalnya ya ditanya, what do you think about environmental misalnya uh, apa gitu ya pertanyaan tentang environmental damage in your country, how do you respond that? Kita menjawabnya kayak nah, itu udah banyak poin hilang gitu di sana, teman-teman ya. Apakah action kita juga mempengaruhi nilai speaking? No, teman-teman. Action itu never influence our speaking score. If, catat, jika
Accent-nya itu apa namanya? Tidak mempengaruhi makna substansi yang akan kita sampaikan lewat speaking. Karena speaking itu adalah way to convey your message. Jadi kalau speakingnya aksennya itu maaf ya kayak aksen negara mungkin India mungkin ya yang cepat gitu ya, kemudian intonasi dan artikulasinya tidak jelas sehingga maknanya itu apa gitu ya. Jadi itu bisa berkurang nilainya di sana. Karena yang dinilai itu adalah pronunciation, not accent. Itu beda ya antara pronunciation dan accent. Kalau accent itu memang sudah dari sana, dari nature-nya gitu ya, dari mother tongue language-nya. Tapi kalau kalau pronunciation, how you pronounce each word correctly, the way you say environment, the government, the policy, itu harus benar gitu. Itu yang dinilai teman-teman. Kenapa? Karena dalam speaking IELTS, you will be recorded. Akan direkam suara teman-teman. So there will be third party to assess your speaking test in order to make it apa ya, an objective assessment. Jadi untuk membuat sebuah penilaian yang objektif. Makanya dalam speaking itu akan dibuat seperti senatural mungkin ya. Percakapan teman-teman bertemu dengan orang native, orang luar di sana. Yang akan dinilai adalah bagaimana grammar, tata caranya, substansinya, nyambung atau enggak jawaban dengan pertanyaannya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman. Jawab ya. Apakah kejawab Emita sama Martin? Ya, ya Kak, saya kejawab Kak. Oke, ya, Masih. sama-sama gitu. Emita, by the way, saya mau tanya, pernah sebelumnya ngambil IELTS? Oh iya Kak, 2019 dulu. Ayo sama tuh full IBT. Soalnya mau apply Fulbright waktu tahun itu. Oke, apa yang dirasakan pada waktu itu? Oh, yang susah, yang jeleknya di writing Kak. Writingnya dapat 6,5. Yang nggak Writing, cocok. right? Iya. Ya, Yang oke. part 2 ya Kak yang susah menurut saya. Part 2 ya, yang Ya, susah. Kenapa? karena Susah kan, sampai 250 kata atau susah oh, mengeksplorasi idenya? idenya sudah punya sih Kak. Cuman apa ya, waktu nulisnya sih kayak sepertinya kayak kurang gitu loh. Oke, waktu nulisnya Heeh. kurang. Nah, itu Mm-mm. kita ajarkan itu. Bagaimana tips dan trik. Kenapa? Karena teman-teman writing tuh hanya punya 1 jam. Kelihatannya 1 jam panjang tuh 60 menit. Padahal 1 jam itu untuk 2 task. Task one yang 150 kata, yang jelimet, ada tabel. Task 2 yang pertanyaannya banyak meta analysis, meta questions. Kadang-kadang ya kan ditanya lagi, ada pertanyaan rentetannya. Nah, itu gimana triknya biar bisa efisien dan cukup? Berapa menit kita diajarkan di situ. Kita akan ajarkan semua. Berapa menit teknik brainstormingnya, gimana cara nyari ide liarnya, bagaimana menstrukturkan cara berpikir, menstrukturkan idenya, bagaimana sebuah paragraf ini paragraphingnya itu bisa sangat berbobot gitu. Bagaimana konklusinya itu bisa sangat strong sehingga menarik membuat para asesor nilai. Gitu ya, Emita. Semoga nanti kalau misalnya tertarik untuk join, bisa akan merasakan improvement. Kenapa? Karena yang kami garanti adalah improvement, progress. So, apa Terima kasih namanya? Kak. Ya, sama-sama Emita. Jadi kita bukan sebuah platform kaleng-kaleng ya. Jadi ini sudah terbukti dan teruji. Sudah banyak yang berhasil di luar sana. Karyawan Pertamina, kemudian teman-teman yang baru lulus S1, ada yang juga mungkin masih sekolah SMA atau mungkin semester 5 S1 mau ngambil IISMA pertukaran keluar. Ada juga yang mau ke luar negeri kerja gitu ya. Cuma di sana. Oke, teman-teman. Jadi IELTS itu intinya adalah sebuah tes yang mengakses semua 4 skill yang itu aktif atau dipakai keseharian. Listening, reading, ya. Ketika teman-teman berinteraksi akan dipakai skill listening, itu sangat berkaitan dengan speakingnya. Reading, bacaan teman-teman, ya, itu akan berkaitan dengan writingnya, gitu ya. Nah, ini ya tempat bisa ngambil tes IELTS, gitu. Ada di British Council, ada IELF ya, IALF, IDP gitu ya. Ada yang pernah ngambil di British Council sebelumnya? Belum? Ada yang di IELF? Oke, saya boleh tahu tanya di sini teman-teman yang ngambil di IELF. Oke, ada yang pernah di British Council?
Emita tadi sama Martin kalau boleh tahu di mana ngambilnya? Di IAF, Kak. IALF juga ya. Oke, banyak yang di IALF ya. Ya, ini semuanya trusted ya, teman-teman. Biasanya yang paling banyak itu di IALF atau British Council gitu ya. Oke, prediction test. Oke, IALF. Oke. Oke, good. Oke, teman-teman ya. Semuanya udah standardized ya bentuk tesnya ya. Kalau PBT paper based gitu ya, bedanya kalau dengan computer based, kalau PBT nanti akan ada teman-teman ditempatkan suatu ruangan, nanti akan ada speaker besar di sana. Ya kadang-kadang speakernya terlalu kencang atau mungkin nanti dipaskan di sana ya. Tapi kalau computer based atau computer delivered test itu teman-teman akan pakai headset di sana ya tempatnya. Diberikan headset yang itu langsung ya dengan komputernya. Itu preferensi. Nah, ini ya computer delivered IELTS gitu ya, computer test ya. Jadi teman-teman bisa di sana gitu. Nah, teman-teman nanti juga tetap akan diberikan kesempatan untuk speaking test dengan native-nya ya, dengan native speaker-nya di sana gitu. Ada juga sekarang kayak home computer test. Jadi dari rumah gitu. Kalau orangnya tinggalnya jauh misalnya di timur atau di misalnya paling barat kayak Aceh gitu dan sebagainya. Jadi sulit untuk mencari tempat eh, tes ya, official test gitu. Nah, ini IBT teman-teman ya. Tadi ada yang bertanya, berapa menit sih, Sir, waktunya ini ya? 60 sampai 80 menit, 60 sampai 90 menit, ada test break 10 minutes, speaking for 20 minutes, written section 50 minutes gitu ya. Dengan computer based semuanya. Cuman kalau di IBT teman-teman akan ditempatkan dalam suatu ruangan. Jadi ketika teman-teman lebih cepat mengerjakan listening, teman-teman bisa langsung ke reading. Yang lainnya misalnya masih listening. Atau teman-teman sudah masuk ke speaking. Nah, terkadang itu agak sedikit mengganggu kondusivitas ya. Tapi kalau di IELTS semuanya serentak. Tank diberikan waktu listening. Ketika listening selesai, semuanya buka reading. Ketika reading selesai, semuanya ke writing. Writing selesai, diberikan waktu jeda, break, kemudian masuk ke speaking. Ya, di sana. Prediction test, oke ya. Nah, ini ya teman-teman, TOEFL IBT tadi banyak yang bertanya. Biasanya hanya beberapa kampus ya spesifik gitu, kayak di Amerika, Prancis, Jerman, Kanada gitu. Tapi semua kampus di negara ini itu pasti menerima IELTS gitu. Pasti menerima IELTS gitu. Itu bedanya ya dengan TOEFL IDP, IBT. Nah, berikutnya teman-teman, we're going to talk about the IELTS per se. IELTS ya um, is generally divided into two terms atau two division ya. Satu disebut dengan IELTS academic ya. Yang kedua ada namanya IELTS general training. So, Mister, what is the difference? Apa sih bedanya gitu for the academic and general training? Nah, kalau academic, teman-teman, ini yang paling populer, itu yang diambil para test takers untuk apply for master degree atau PhD program. Ada nggak sir yang ngambil S1 bachelor degree? Ada teman-teman. Ada. Ya, saya pernah bertemu dengan orang Indonesia gitu ya, ke sekolah ke Netherlands, ke tempat negara saya belajar situ, dan dia masih S1 dan dia sudah ngambil IELTS academic. So, kalau di sini masih ada yang SMA, itu sangat dianjurkan untuk mulai mengenal IELTS dan bahkan belajar. Dan kalau mampu bisa tes. Karena apa? Karena standar orang untuk tes IELTS itu biasanya minimal umur 16 tahun. Kalau dia di bawah 16 tahun biasanya masih sangat sulit ya. SMP gitu ya. Kalau SMA sudah diperkirakan mampu. Adakah di sini yang masih SMA kalau saya boleh tahu? Saya, Kak. Oh ya, oke. Siapa ini? Saya Nadine Nabila, sekarang sedang pendidikan di SMA kelas 1. Oke, kelas 1 SMA. Kenapa tertarik ikut sesi ini? Atau apa yang diharapkan dari sesi ini? Mau coba-coba buat ikut tesnya juga. Tapi masih nyari-nyari gitu loh. Oke. Ada planning nggak untuk SMA-nya itu atau setelah IELTS-nya itu digunakan
melamar sekolah S1 atau seperti apa? Hanya untuk tes saja, hanya untuk tahu saja. Enggak, Kak. Tertarik untuk coba daftar sekolah ke luar negeri. Oke, S1 berarti ya? Iya, Ke negara mana impiannya kalau saya boleh tahu? Jepang, Korea, Inggris Eropa, mungkin. Inggris, UK. Oh, perfect, cool. Gitu ya. Bisa. Apakah itu possible? Sangat possible gitu. Tapi IELTS-nya harus standardized. Nah, nanti bisa dicari juga scholarships gitu. Ada juga dari pemerintah Indonesia gitu ya, beasiswanya bisa dicari. Oke, Kak. Oke ya. Kalau misalnya tertarik, nanti bisa teman-teman riset lebih dalam gitu ya. Dan mentor kita itu bukan hanya atau trainer kita itu bukan sekedar ngasih materi that's it like a formal education, formal institution. No, that's what makes us different. Kita akan drill, kita akan bimbing setiap langkahnya ya, secara intensif dan profesional ya. Kita akan make sure teman-teman dapat progress dan ketika teman-teman bingung atau stuck di area tertentu, kita akan kasih tahu caranya gimana bisa improve gitu. Ada pertanyaan ini, bedanya lebih enak yang mana? Eh, Paper test atau computer test dari Martin ya? Itu preferensi ya, silahkan. Kalau ada yang suka nanti writingnya itu menulis dengan pensil, nanti diberikan pensil ya, diberikan penghapus juga. Itu silahkan ambil paper test. Nanti duduk akan ada speaker besar silahkan. Kalau lebih suka typing on computer board, ya keyboard, it's better for you to take computer test, computer based, ya computer delivered test for the IELTS, gitu ya. Itu ya, Martin ya. Apa ada record Zoom-nya? Ada ya. Oh tadi siapa? Chud Fona ya, yang SMA. Kak maaf, mau tanya, boleh silakan. Ini kita interaktif aja ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Langsung akan saya eh, apa namanya ya? Saya coba untuk jawab. Mau tanya untuk sebelum mengikuti IELTS test, preparationnya berapa lama? Berapa lama Kak? Soalnya sudah lama banget Kak saya tesnya dulu, takut skornya menurun. That's the language, teman-teman. Maksudnya apa, Sir? Maksudnya adalah language itu, bahasa itu, jangankan ditinggal setahun. Ditinggal 3 bulan aja atau 2 bulan aja, saya bisa pastikan kemampuannya akan sedikit menurun. Apalagi ditinggal 6 bulan, setahun, bahkan 2 tahun, gitu ya. Itu akan sangat menurun. Itulah kenapa bahasa itu butuh konsistensi dan butuh bimbingan, gitu. Jadi tidak bisa belajar liar sembarangan. Nah, takut skornya turun banyak. Nah, itulah kalau masih ada anxiety, which score I am now atau which level I am now. Am I ready for take real test at the moment? Kalau masih ada pertanyaan kayak di pikiran, aman nggak ya ngambil sekarang nggak ya? Just try to take the IELTS prediction test. You will get the score, and that score will reaffirm your position at the moment. Jadi skor itu akan mengafirmasi, oke, saya ini sekarang berarti masih butuh bimbingan. Oke, saya mungkin bisa ngambil misalnya kalau teman-teman bisa di budgeting bisa belajar sendiri listening, readingnya udah jago, tinggal ambil writing sama speakingnya gitu. Nah, gitu ya, eh, Emita ya. Jadi sangat penting ya untuk diterus apa Berarti namanya? oh, ambil placement test dulu ya Kak ya. Ya, prediction test. Oh, Kita prediction test, oh, sorry. Prediction test. betul. Nah, kalau bedanya apa namanya di IELTS preparation complete itu sudah include nanti pre-testnya juga. Hmm. Jadi udah langsung include nggak perlu lagi bayar 2 kali untuk prediction test Itu itu. online apa gimana ya Kak? Semua belajarnya online, Oh. Zoom, everything online. Jadi itu nanti teman-teman bisa disesuaikan jadwalnya gitu. Itu enaknya. Karena di sini kan banyak sekali pekerja kantoran juga atau berbeda jam kerja atau mungkin berbeda jam, ada yang di daerah timur gitu ya. Jadi semuanya pengen apa namanya pintar, semuanya pada ingin dapat progres. Makanya kita cari nanti titik temunya di sana. Oh. Biasanya sudah ada terstruktur dan insya Allah bisa diikutin semua kalangan gitu ya. Makasih Kak. Sama-sama. Kak mau tanya, boleh kalau misalkan hasil TOEFL sudah keluar, itu ada masa waktu habisnya gitu nggak sih Kak? Atau kayak bisa sampai kapanpun atau bagaimana? Oke teman-teman, Em, baik itu TOEFL certificate atau IELTS certificate, both of them are not lifetime certificate, bukan permanent certificate.
itu biasanya expiry date-nya itu 2 tahun, 2 years, 24 months. Makanya biasanya untuk syarat beasiswa itu akan ya teman-teman expire-nya itu harus mengirim segera ya sebelum expire date-nya habis. Kenapa? Karena yang dibilang tadi ya ditanya oleh mungkin siapa Kak Emita ya bahwa kalau nggak dilatih bahasa itu dia akan turun kualitas kemampuannya. Nah, sementara teman-teman punya goals yang lain yang lebih tinggi, misalnya untuk tinggal di suatu negara luar negeri ya, mungkin di Korea atau di Jepang, di Eropa, di Kanada, di Jerman, di Belanda, di Inggris ya, itu akan membutuhkan lebih intens lagi gitu. Oke, ada lagi teman-teman, gitu ya, makanya harus diupdate. Nah, kalau akademik ya itu untuk para S1, lulusan S1, S2 gitu ya, ngambil training study exchange. Kalau general training itu untuk resident permit, visa, migration dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya ini eh, bentuknya IELTS, teman-teman. Jadi persis yang membedakan adalah nanti speakingnya ya di sana. Sorry, writingnya teman-teman ya. Writingnya berbeda gitu ya. Nah, apa aja sih komponen IELTS test itu? Ya, ini teman-teman bisa dilihat. Oke, dari sini teman-teman bisa meraba. Lihat, dari listeningnya aja itu ada sekitar 30 menit, 40 pertanyaan. Teman-teman bayangkan 30 menit itu continuously without stopping, gitu ya. Telinga teman-teman akan terus mendengarkan bahasa Inggris, ya, yang itu pakai aksennya kebanyakan UK atau Australian. Nah, kalau teman-teman sehari-hari hanya mendengarkan bahasa Inggris 5-10 menit, atau hanya lewat TikTok, story Instagram, ya, mungkin story kecil dari YouTube, itu tidak akan memberikan efek pengaruh yang besar kepada kualitas peningkatan listening skill teman-teman. Maka, kalau teman-teman ingin dapat nilai yang bagus di listening, teman-teman harus punya habit untuk mendengarkan bahasa Inggris lebih banyak. Entah itu dari CNN News, Al Jazeera, dan lain sebagainya. Nah, bedanya kalau di IELTS, itu teman-teman akan di-drill. Ya. Di-drill itu maksudnya dilatih, dibimbing secara intensif untuk mendengarkan kosakata atau pertanyaan-pertanyaan yang itu benar-benar disampaikan oleh native speaker. Ya. Dan pertanyaan itu teman-teman itu macam-macam bentuknya. Ada yang multiple choice mungkin paling mudah, ada fill in the blanks, ada matching nanti, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, bayangkan kalau teman-teman tesnya 30 menit, otomatis durasi praktisnya, latihannya itu teman-teman harus lebih dari 30 menit. 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Itu kita sudah siapkan semua, gitu ya. Bagaimana teman-teman pertama mungkin ada pertanyaan disuruh mengejah gitu, alphabetical dalam apa ya, huruf pertanyaan IELTS itu suka misalnya kayak My name is John Stewart. Would you like to repeat it again? John, cepet ya. Stewardnya gimana? Ternyata Steward misalnya, not T, tapi dia cepat ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa seperti itu ya. Belum lagi nanti angka gitu, number di sana. Jadi kalian sudah merasakan tes spelling telepon atau name Kak kalau di listening. Nah, ini ya. Ya, Kak Emita udah pernah coba ya, spelling telepon. Angka kan biasanya 08123 misalnya ya, 6501 250. Jadi dan IELTS teman-teman, listening IELTS itu hanya dilakukan atau hanya disiarkan only once. Satu kali, one time, bukan twice. Maka sekali teman-teman kehilangan, jawabannya sudah gitu ya. Hilang poinnya gitu. Do you have any podcast suggestion to help improving the listening? Ya, teman-teman bisa lihat ya di grup kita. Ya, apa di website kita itu banyak beberapa ya. Ada podcast juga kalau nggak salah, ada tulisan-tulisan juga ya. Nanti tadi ada linknya mungkin bisa di-share kembali ya Kak Sekar di sini link websitenya Transformi. Teman-teman bisa lihat ada kalender scholarship juga gitu ya. Podcast itu apapun teman-teman ya. Karena kuncinya adalah tujuan dari teman-teman mendengar podcast atau English news di Al Jazeera, CNN, BBC, ABC gitu ya, UN, itu adalah teman-teman sekali mendengarkan orang berbicara itu nangkap idenya apa.
you completely understand, misalnya ya, apa yang seseorang itu katakan gitu. Kenapa didesain sedemikian rupa? Ada seperti nanti di listening, mungkin Kak Emita bisa cerita juga ya. Mungkin di section 3 atau 4 itu ada seorang dosen lecture memberikan materi. Betul nggak Kak Emita? Saya mau konfirmasi. Ya, betul Kak, yang the longest one in the part 3 ya. Ya, Dan in seperti part kayak 3. dosen gitu memberi semacam talk gitu di mata kuliahnya dia. Jadi kita dengerin dulu sambil mengisi. Soalnya hanya diputar 1 kali. Kalau kita dengerin audionya dulu nanti waktunya habis. Betul, kita harus sambil mengisi kan. Jadi teman-teman seperti teman-teman duduk di dalam kelasnya, dosen seorang native ya. Dan nggak mungkin teman-teman kalau mau nanya 2 kali, Pak maaf itu tadi apa? Pak maaf sedikit. Nggak mungkin. Mereka nggak punya waktu untuk itu. Kenapa? Itulah kenapa IELTS test itu didesain sedemikian rupa seperti kondisi natural. Betul-betul terjadi di luar sana gitu teman-teman. Dan Gitu ya. juga rawan ya, hilang informasi sama fokus Kak kalau di listening gitu. Soalnya kan kita ngisi langsung gitu. Oke, rawan hilang fokus ya. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang didengar gitu ya. Jadi yang mana yang sesuai dengan jawaban. Nah, itu nanti diajarkan semua teman-teman, tips dan triknya gitu ya. Keywordnya apa yang perlu didengarkan dan bagaimana grasping the main idea gitu ya. Nah, itu butuh practice teman-teman. Butuh butuh bimbingan di sana. Itu ya. Kak Mita ya, kalau misalnya gabung ke kita itu akan kita benar-benar drill ya, bisa melihat testimoninya dan lain sebagainya. Kak jujur saya nggak ngerti, nggak biasa British accent. Kalau American accent udah paham banget. Gimana tipsnya ya Kak? Pembiasaan teman-teman. Ya, Eh, IELTS itu apa ya? Kita tidak bisa memilih untuk dengar misalnya American accent, British accent. IELTS itu adalah sebuah tes yang terstandarisasi, yang sudah terstandarisasi untuk semua kalangan, yang itu kalau orang mempunyai kemampuan bahasa Inggris, mau dia dengarkan American accent, British accent, gitu ya, it doesn't really matter, gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah punya kemampuan listening skill. Dan dia sekali mendengarkan, dia tahu, dia bisa berinteraksi dengan hal itu. Nah, makanya ya, ketika di IELTS itu akan diajarkan. Kalau teman-teman mungkin ngambil program yang setahun, misalnya kita punya juga namanya SE, Scholarship Incubator, atau juga GAP, Global Accelerator Program. Di dalamnya tuh dilatih dulu sebelum masuk ke IELTS. Pengenalan dulu bahasa Inggris itu seperti apa, kemudian ada speaking clubnya juga, ada academic writingnya juga, ada pre-departure trainingnya juga, gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya di sana. Nah, itu akan dibiasakan di sana ya. Jadi tipsnya adalah teman-teman harus dibimbing ya. Mau teman-teman mungkin puluhan kali mendengarkan film movie British gitu ya, tanpa bimbingan yang tepat, teman-teman seperti belajar di hutan rimba, mengambil sembarangan ya, nggak akan sampai ke tempat tujuan kalau nggak ada kompasnya, nggak ada pembimbing tour guide-nya ya. Nah, gitu ya Francisca. So, kalau apa namanya masih tertarik atau masih penasaran dengan levelnya di mana, bisa tes IELTS prediction di sana. Ya. Ini udah ada linknya ya, teman-teman bisa gabung gratis ke sini. Ini WhatsApp grupnya. Kami selalu info update gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang free seperti ini atau ketika teman-teman mengambil. Kenapa? Ya karena kami tahu ketika teman-teman membayar atau if you pay for something ya, we will give you the quality. Bukan hanya sekedar bayar sudah yang penting saya ikut join program. Enggak, teman-teman. Ya, itu bedanya karena mentor kita atau trainer kita itu pada peduli dan betul-betul peduli dengan hasil akhirnya juga. Bagaimana teman-teman dibantu untuk bisa dapat ya skornya gitu. Bahkan after teman-teman selesai kelas itu kita punya service tambahan gitu ya. Ada yang masih kurang skillnya kita bantu itu for free ya. Kak, IELTS prep semuanya skills atau hanya skill yang kita need to improve? IELTS prep semuanya, all skills, Kak Emita, all skills. Itu enaknya. Kalau misalnya hanya writing atau reading, kita punya WS gitu ya, writing speaking. Nah, tapi kalau misalnya masih ragu, aduh saya di mana ya? Aduh kayaknya reading saya masih nggak terlalu kuat deh. Saya ambil lagi. IELTS prediction berbayar nggak, Sir?
Berbayar, Ahmad ya. Sekarang aja ke toilet aja berbayar ya. 2.000 lagi. Apalagi IELTS prediction. Itu udah didesain sedemikian rupa gitu ya. Ya, ada cost-nya. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Mungkin tadi ada yang belum mengikuti. Ini standardized testnya, IELTS prediction test. Ya, teman-teman bisa lihat. Akan ada listening, reading, writing, speaking, dan akan ada prediction score plus feedback in your writing dan juga speaking di sana. Berapa skornya, feedbacknya apa yang kurang dari sana gitu ya. Nah, kalau teman-teman ikut programnya gitu ya di langsung program bahasa misalnya di IELTS All Skills itu teman-teman akan dapat ya bukan hanya ilmu IELTS-nya tapi juga tips dan triksnya. Teman-teman akan dapat pre-testnya juga gitu ya for free ya, pre-test dan post-test. Then you can see the progress teman-teman. That's the core one, your improvement. Kenapa? Karena banyak orang belajar IELTS berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah habis banyak, itu nggak ningkat-ningkat skornya. Masih stuck di 6.0 atau 5.5 gitu ya. I don't want to scare you, tapi for the record, untuk naikin skor IELTS 6.0, 0.5, 0,5, itu normally it takes around 40 hours. Hampir 40 jam. Teman-teman belajar sendiri ya. Makanya itu kalau dengan training ya, dengan trainer, teman-teman itu bisa dipersingkat gitu ya. Bahkan kemarin ada beberapa kali ketemu dengan saya itu mampu untuk meningkatkan skornya gitu. Akan ada feedback juga dan lain sebagainya gitu. Ya, if you think this is quite expensive, ada yang bilang, Kak, angka segini tinggi banget, teman-teman bisa research. Tempat tadi official yang lengkap yang saya berikan, itu 2 kali lipat dari ini rata-rata. Ya, ini tuh udah 50% way cheaper than the others. You can compare it, gitu ya. Nah, ada yang, sir, kayaknya saya itu tipikal orang yang private, saya nggak mau kelas. Ini kelas ya teman-teman, 6 sampai 10 orang. Karena saya pekerja, saya butuh intensif berdua atau sendiri, teman-teman bisa ambil yang course private. Ini ya teman-teman. Jika teman-teman ngambil course private, saya hanya pengen berdua dengan teman saya. Bisa di sini, ya. Karena ini private, teman-teman, ya. Jadwalnya juga bisa disesuaikan. Ada yang, sir, saya itu udah biasa listening, reading. Saya pengen spesifik ningkatin di writing sama speakingnya aja. Saya udah pede dengan nilai saya di atas 7.5 gitu ya, dan sebagainya. Teman-teman bisa ambil ini, ya. Writing, speaking, ya. Juga akan diberikan feedback di sana, gitu. Nah, ada juga yang, sir, saya pengen fokus dulu coba di listening reading gitu. Pengen di grup, bisa juga di sini. Gitu ya. Dan ini bisa dibayar cicilan, teman-teman ya. Nah, untuk teknis pembayarannya bisa tanya dengan tim kita ya. Tim saya ada di Transformi. Ini ada, Pak ya, private writing speaking ya. Teman-teman bisa lihat ya, produk-produknya ada semua di sini ya. Nah, ada yang general training. Ini complete general training. Ini untuk apa? Untuk orang-orang yang mau keluar negeri, dapat visa ke Eropa, ke Australia, ke Kanada, atau kerja di sana, gitu ya. Ini ngambil general training, ya. IELTS GT, gitu. Nah, ini ada TOEFL, teman-teman. TOEFL IBT ada juga. ITP ada, ya. Lengkap di sini. Ada pre-departure training. Apa ini, Sir? Fungsinya adalah teman-teman akan diajarkan ya bukan hanya terkait apa ya orang banyak culture shock di sana tapi teman-teman di pre-departure training itu akan dapat juga academic writing di dalamnya ya diberitahukan ya kondisi real di sana ya bagaimana surviving di sana ini academic writing-nya ya teman-teman bisa lihat program di sini ya ada yang private, ada yang grup. Kalau bingung, tanya aja di WhatsApp grup. Tadi adminnya sudah atau tim kita sudah berikan ya. Tanya apa aja teman-teman di WhatsApp grup di sana ya. Boleh kalau ada kantoran juga ada business English gitu ya. Gitu. Gitu ya. Oke, kita balik ke IELTS. Nah, itu tadi baru listening teman-teman. Jadi saya harus setiap hari dengarkan listening. Yes, almost every night you need to listen at least one thing atau one recording atau one podcast atau one video. Dalam itu bahasa Inggris. Kenapa? Karena gini teman-teman, logikanya if you are a runner, kalau teman-teman seorang atlet, if you are an athlete, runner ya, pelari, teman-teman akan lomba lari sprint sekitar 200 meter maka teman-teman akan diminta untuk latihan nggak mungkin hanya 200 meter. Pasti akan diminta lari 300 sampai 500 meter. Kalau teman-teman pelari maraton akan lari sekitar 5 kilometer, pasti latihannya di porsir akan sampai 2 kali lipat, bisa 10 kilo atau 15 kilo. Kenapa? Ketika teman-teman totalitas di latihan gitu ya, your battlefield will be way easier. Akan jauh lebih mudah gitu ya. Will be under control. Nah,
Bayangkan ya kalau 30 menit, jadi teman-teman harus dengarkan terus gitu ya. Kita akan berikan ya podcast kita dia akan kekurangan hal tersebut. And then ada reading teman-teman sekalian ya. Reading. This is reading ya. Read and read teman-teman. 40 questions. How long? An hour. 60 minutes. God, too much, sir. Yeah, but this is the real test ya. Kak Emita udah ngerasain gimana? Mungkin ceritain ngerjain reading. Yang paling saya rasa yang susah itu di itu loh Kak. True false not given or yes no not given. Yang Yes, no, not menurut saya given. susah. Ya, yang menurut saya paling susah. Kenapa susah, Kak Emita? Kalau Kan hanya kalau waktu saya ngerjakan itu, hmm, saya kira jawabannya yes, nyata jawabannya no sama not given kan hampir mirip ya Kak. Mm-mm, Hampir. mm-mm, Kan makes the reader confused kan. Kadang ada statementnya no, ada yang bilang statementnya nggak ada di situ kan. mm-mm. Nah terus soalnya juga kan di paraphrase. Jadi kan kadang kan juga membuat the reader bingung ya. Oke, oke. Ada yang lain, teman-teman, ya? True, false, not given, ya, bagus. Ada yang pernah ngerasain reading test? Ada yang mau cerita kesulitannya? Tadi Kak Emita cerita ya tentang true, false, not given. Oke, teman-teman, apaan sih true, false, not given itu? Bahkan ada yang nggak ngerti. Ada juga yes, no, not given. Bedanya apa gitu? Nah, itu teman-teman akan dilatih gitu ya. Karena jawabannya true itu benar, false itu salah, kalau not given itu tidak ada di teks gitu. How do we understand? So, baca teksnya. Dan kedalaman teksnya itu teman-teman tricky, that's true. Tricky and challenging gitu. QH ya, mau mau memberikan testimoni atau menyampaikan sesuatu mungkin terkait reading, kenapa tricky? Boleh saya tahu? Sama sih, Pak, itu suka kadang yes jawabannya, tapi tahu-taunya enggak, atau Oke. yes ya sama sih. Baik, ini siapa namanya kalau boleh tahu? QH. Oh, Kadra Hisna, bisa Oh, dipanggil Hisna aja, Pak. oke, Kak Isna. Waktu tes reading itu yang buat tricky sama ya tadi true false not given. Selain itu apa lagi? Dibentuk soalnya teksnya kah yang panjang atau apa? Teksnya lumayan panjang, terus Mhm. ada beberapa kata-katanya yang kadang terlalu akademik, jadi agak susah dimengerti. Itu ngambilnya IELTS akademik ya berarti. Iya, Oke ya benar kalau IELTS masih akademik. prediction. Betul ya. Nah teman-teman kalau IELTS apa namanya akademik nanti tesnya juga readingnya akademik gitu ya. Kalau dia general training readingnya akan tentang kehidupan keseharian pekerjaan gitu ya. Nah biasanya kosakata yang dibutuhkan dalam IELTS reading itu sekitar 2.000 kata kalau untuk teksnya, readingnya aja ya. That's the reading text alone, around it, 2,500 words ya, something ya. Dan itu dibagi 3 bacaan. Bayangkan teman-teman akan habis listening, langsung maju ke reading. Yang habis capek banget mendengarkan dan di drill teman-teman akan diminta untuk mengerjakan reading ini membaca banyak sekali artikel ya, a bunch of articles gitu ya, words dan itu menjawab pertanyaan pula dengan berbagai bentuk. Ada yang mengisi titik-titik, ada yang matching headings, mungkin kalau masih ingat gitu ya. Ada yang true, false, not given, ada yang multiple choices, ada yes, no, not given. Itu semua sulit teman-teman ya kalau tidak tahu caranya gitu ya. Struggling di true, false, not given, dan deciding the theme in each paragraph. The theme ya, in each paragraph ada theme, tema ya, atau heading ya, matching headings namanya ya. Nah itu gimana triknya ya? Apakah baca soal dulu baru mengerjakan atau ngelihat soalnya dulu baru baca teks gitu ya? Bagaimana caranya? Itu semua akan kami jawab ya. If you are curious, completely curious, just come to our class. You will get ya, the real answer in that classroom ya. Jadi itu ya, teman-teman kita akan ajarkan semua di sana. Saya tidak bisa bongkar sini karena ini adalah trial class ya, trial session. Saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman bisa lihat testimoni orang yang improve di readingnya ya, dari mungkin 5,5 bahkan ekstrim bisa loncat sampai 6,5, dari 5,5 bisa sampai 7,0 ya. Teman-teman itu perjuangannya sulit sekali gitu ya. Nah, itu reading teman-teman ya.
Kemudian setelah 1 jam reading, teman-teman udah kelelahan, diminta langsung untuk menulis an hour writing, ya, the hardest one. Nah, ada 2 tasks, task 1 and task 2, teman-teman. Ini yang membedakan juga akademik dan general training. Kalau di task 1-nya itu tentang kalau akademik ya, tentang tabel, pie chart, dan lain sebagainya. Kalau general training ada mungkin dibuat minta surat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Minimal semuanya 150 kata. Task 1, 150 kata. Task 2, itu 250 kata. Itu tentang essay. Essay. Ini English essay, teman-teman. Bukan bahasa Indonesia essay. Artinya apa? Rules of the games ya harus follow English, bahasa Inggris. Jadi nggak bisa dapat ide otomatis ditranslate dari bahasa Indonesia ke Inggris, nggak akan nyambung ya. Kemudian teman-teman, apakah boleh mengerjakan tas 2 dulu baru tas 1? Boleh. Itu kita akan ajarkan triknya. Gimana caranya efisien. Bahkan teman-teman nanti bisa lebih waktu. 1 jam tuh sangat sebentar, Kak, Mas, Mister. Kita kurang waktu gitu. We don't have that much time. I'm always running out of the time when I'm doing the writing task gitu. How do I how do I overcome this kind of issue gitu ya. Gimana sih caranya menyelesaikan isu ini? Nah, itu teman-teman akan diajarkan ya. Bagaimana brainstorming-nya yang effective, bagaimana kemudian mengorganize big ideas-nya yang effective, bagaimana kemudian start writing your essay atau your task effectively and efficiently, dan kemudian bagaimana teman-teman bahkan punya waktu spare time untuk double cross check ya, double check atau cross check lagi tulisannya. Mungkin ada typo ya, ada kurang punctuation-nya, ada grammar yang miss ya, dan lain sebagainya ya. Teman-teman akan belajar what is actually complex clause gitu ya. Subordinate clause, simple clause. How do I get grammar misalnya 6.5 per in band descriptor gitu ya. Apa itu cohesion? What is the difference between cohesion and coherence? Itu apa bedanya dalam writing? Jadi teman-teman akan diajarkan betul ya, secara mendalam gitu. Bukan hanya oke ini soal kerjakan. Kebanyakan ya bukan bermaksud untuk menyinggung, tapi kebanyakan kalau misalnya teman-teman ya mencari ya yang biasa kualitasnya institusinya, dia akan cukup memberikan soal kerjakan gitu dan hanya sedikit-sedikit. Tapi kami tidak. We will we will guide you totally gitu ya. Betul-betul dibimbing gitu. Jadi teman-teman ngerti setiap bentuk soal, ada yang advantage, disadvantage ya, pertanyaannya juga gitu ya. Gitu. Ada yang to what extent do you agree or disagree ya with the issue. Itu gimana Mas? Bedanya apa? Do you agree or disagree? Give your opinion. Bedanya dengan pertanyaan to what extent do you agree or disagree with the issue? Itu bedanya apa nanti? Nah, itu ya teman-teman akan belajar. That's the writing ya, teman-teman. Manfaatnya apa kalau bisa ngerti IELTS ini di writing? Manfaatnya adalah ketika Anda seorang pelajar di luar negeri, Anda sudah terbiasa nulis esai. Bahasa Inggris Anda akan terstruktur dan esai Anda akan diperiksa oleh profesor atau supervisor, akademik supervisornya dan dapat nilai yang baik. Dan kalau Anda seorang pekerja di general training, Anda akan bisa berkorespondensi, ya, business correspondence atau email correspondence dengan supervisor Anda tuh dengan baik gitu. Makanya writing skill itu akan menjadi betul-betul aset yang valuable, bekal yang bermanfaat banget gitu. Jadi teman-teman, dulu saya waktu in the Netherlands, ketika saya di Europe, saya sempat membimbing seorang PhD. Orang Indonesia taking PhD, itu got confused gitu ya. He was kind of puzzling at that moment gitu ya. Asking me for a favor gitu. Mas, saya tuh setiap berinteraksi dengan para supervisor saya atau dosen saya, teman kolega saya, mereka nggak ngerti saya ngomong apa. Kemudian kalau saya nulis esai atau buat report gitu, tulisan saya itu selalu di-assess nilainya, kamu nih ngomong apa, nggak jelas poinmu. Kamu tidak to the point, not straightforward. Nah ini juga teman-teman. Orang Indonesia terbiasa muter-muter nulisnya. Nggak straightforward. Ideasnya apa gitu. Nah itu semua kita ajarkan ya. Pengalaman saya juga akan saya berikan. Saya bimbing langsung itu in summer break gitu ya.
for this PhD person gitu intensively. Saya ajarkan cara angle narik nulisan tuh kayak gini, kosakata yang dipilih kayak gini. Makanya teman-teman di writing itu ada penilaian disebut dengan lexical resource. Bukan hanya coherence and cohesion, tapi juga ada lexical resource. Sir, what is lexical resource? Pertama kali saya dengar. Ada yang tahu itu apa? Lexical resource. Ada yang tahu padanan katanya? Grammar, Sir. No, not grammar. Grammar ada sendiri. Oh, vocabulary. Yes, vocabulary. Ya, the words. To what extent teman-teman bisa incorporate proper words, relevant words. Bahkan di IELTS itu kata itu ada nilainya, ada levelnya. Ada nilainya A1, A2, A3, A1, A2, B1, B2, C1 sama C2, teman-teman. Gimana untuk kita tahu tergantung konteks, ya? Teman-teman bisa gunakan kata conduct di beberapa, bisa jadi B2, bisa kadang jadi B1, bisa jadi B2 gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai kosakata itu ya di beberapa di writing ya. Advanced words, betul. Advanced word, kosakata tingkat tinggi. Tapi jangan salah teman-teman. Kalau teman-teman pakai semua kosakata tinggi, konteksnya salah, itu nanti malah salah esainya. Dan dibilang show off, salah konteks gitu ya. Teman-teman berbicara atau menulis esai tentang lingkungan dipakai bahasanya misalnya bukan lingkungan kosakatanya, yang lain gitu ya. Ya, tentang politik kosakatanya yang lain, nulis tentang ekonomi yang lain. Nah, jadi harus pas padanan kata. Jadi kita udah buat kayak grouping gitu. Jadi nanti bisa teman-teman kita ajarkan gitu ya. Kalau topiknya nanti kalian mau ambil tentang ini pakai kosakata yang ini. Ini nilai akan jauh lebih bagus. At least you can boost the lexical resource assessment descriptor, band descriptor gitu ya. Itu baru lexical resource. Belum lagi tadi ada grammar sendiri, boxnya. Ada nanti juga apa namanya coherence and cohesion gitu ya. Jadi banyak di sana. Oke. Kemudian ada speaking teman-teman terakhir. Speaking itu hanya 15 menit. Nah, ini menjadi isu bagi kebanyakan orang Indonesia yang mungkin tanda kutip introvert, malu, nervous, ya. Sering ngeblank atau mungkin anak teknik yang biasa nulis gitu ya. Terbiasa nulis buat report dibandingkan speaking. Kenapa challenging-nya speaking ini? Saya nggak mengatakan bagi anak sosial pasti gampang, no. Karena banyak juga anak sosial yang jatuh speaking-nya, ya mungkin karena dia taking for granted, ya menganggap remeh dan sebagainya, padahal speaking sendiri ada penilaiannya. Ya, ada lexical resource-nya juga. Dia pakai idiomatic words atau enggak, collocation-nya sejauh mana, phrasal verb-nya sejauh mana, efektivitas penggunaan katanya seperti apa, tingkat parafrasenya sukses apa. Itu ada nilainya, gitu. Jadi, teman-teman sekalian, apa yang membuat speaking ini sulit? Itu adalah karena sifatnya spontanitas. Langsung, live, direct, at the moment. Ketika ditanya, teman-teman langsung bisa jawab, gitu ya. Nah, dan teman-teman tidak punya waktu untuk berpikir, gitu ya. Let's talk about holiday. Have you ever planned your holiday for this year? Teman-teman nggak ada waktu. Only 1 second atau 1.2 seconds teman-teman punya waktu untuk mencari jawaban itu. Gimana sir caranya memproses otak kita secepat itu? Saya nggak biasa. Saya kalau ditanya saya mikir dulu jawabannya baru saya sampaikan. Udah teman-teman pasti fail di speaking. Ya, gitu. What do you think? Do you spend a lot of time choosing clothes? Bingung teman-teman. Jawabnya kayak gimana gitu. Let's talk about yourself. Do you work or are you studying? Ya, cepat nanti dia akan berbicara, teman-teman ya. Itu nanti akan kita buat betul namanya mock up test ya. Mock test itu bentuk tes sedemikian rupa, pressure-nya ada ya. Dan teman-teman akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dan speaking itu ada 3 section ya. Section 1 ya, itu akan teman-teman you will be given around 5 to 7 minutes ya. Topiknya akan berkaitan dengan general topics, teman-teman. Ya. Dan apa namanya di section 1 ini pertanyaan itu cenderung general dan mudah untuk dijawab dan sifatnya keseharian. Tapi hati-hati kalau teman-teman tidak mampu memberikan
kosakata yang advance, ya. Jawabannya juga sembarangan, nggak coherent, nggak fluence, ya, nggak fluent jawabannya. Jadi fluency and coherence akan jadi penilaian. Grammarnya juga nggak kompleks digunakannya, banyak yang error, ya, banyak yang kesalahan di sana. Itu akan turun. Section 2, teman-teman akan diberikan cue card. You'll be given a cue card, then you will have 1 minute to prepare your answer. Feel free to make any notes if you wish. Here is your pen and a note. Jadi teman-teman akan diberikan cue card. When you flip the cue card, there will be a bunch of clues atau instructions in your questions. Nah, teman-teman akan diminta untuk melihat, ini cerita tentang seseorang yang telah memberikan pidato ataupun pengalaman hidup. Ceritakan tentang seseorang yang telah memberikan kesan terbaik dalam hidup Anda. Ceritakan tentang buku yang pernah Anda baca, kenapa buku itu menarik dan sebagainya. Dan itu teman-teman diberikan waktu 2 menit. 2 menit non-stop. Dan setelah itu yang terakhir adalah section 3. Itu adalah yang paling panjang, ya. Follow up questions-nya gitu. Nah, teman-teman diminta untuk menjawab itu. Kalau teman-teman bingung, bisa lihat di YouTube gimana bentuk speaking itu, spontanitas gitu ya. Nah, jadi banyak orang-orang yang fail untuk bermigrasi keluar karena nggak dapat speakingnya misalnya 7.0 atau 6.5 minimum gitu ya. Kalau untuk PhD biasanya 6.5 gitu ya. Gitu. Itu teman-teman ya. Untuk speakingnya ada yang mau cerita pengalaman di sini? Yang pernah ngambil speaking atau merasakan speaking test? Itu bisa cerita ke teman yang lain. Oke, nggak ada? Oke. Nah, teman-teman ini scoringnya ya. Ini scoring PBT, TOEFL tadi ya. Ada IBT, ada TOEIC gitu ya. Kalau PBT 677 tertinggi, IBT 120, TOEIC 990. Nanti ada konversinya juga untuk yang PBT ke IELTS gitu ya. Nah, IELTS itu juga masuk namanya Common European Framework of Reference. Jadi kalau teman-teman itu nanti nilainya di B1 itu intermediate gitu ya. Kalau 5.5 sampai 6.0 itu kalau nggak salah B2 gitu ya. Gitu. Teman-teman di sini nilainya apa gitu ya? Ada yang pernah dapat B1 atau B2 atau bahkan C1? Nggak ada? No? Oke, kemampuan bahasa Inggris yang kurang bagus, Kak. Apakah memungkinkan untuk ikut program IELTS dengan waktu yang terkesan singkat? AK. Oke. AK, sebelumnya saya mau tanya, ada objektif tertentu nggak untuk mengambil IELTS? Apakah mungkin suatu saat ingin keluar negeri, ataupun hanya untuk kemampuan pribadi, atau mungkin bekerja? Nah, kalau saya sarankan, teman-teman, maaf saya kembali ke sini, itu kalau ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sebelum ngambil IELTS, bisa ngambil program yang tahunan, teman-teman. Itu akan di-drill. Ini program tahunan ada 2. Scholarship Incubator, tapi ada juga yang lebih bagus, kalau masih bahasa Inggrisnya masih belum bagus, ambil Global Accelerator Program. Makanya ada kata accelerator. Jadi teman-teman akan diakselerasi kemampuannya. Jadi nanti teman-teman akan di-drill juga IELTS, dan teman-teman akan diberikan juga kemampuan tambahan, ya, untuk bisa catch up dengan fast pace-nya belajar IELTS gitu. Ya, jadi program IELTS dengan waktu yang terkesan singkat, betul ya, teman-teman bisa belajar ini, ambil ini gitu ya. Ini teman-teman ya, kalau dihitung memang kalau dilihat angka mungkin tinggi, tapi kalau teman-teman lihat program kita, ini senilai ya, ini aja hampir 5 jutaan, ini sekitar 5 jutaan ya, dan ini tambah sekitar 5 jutaan lebih. Itu hampir, nilai program itu hampir 20 juta gitu ya. It's quite costly kalau diambil satu-satu. Tapi kalau teman-teman ambil ini, dan ini itu dihitungnya 1 tahun, teman-teman. For 1 year, 12 months, 360 days. Jadi, teman-teman akan dapat banget progresnya in the next year. If you plan maybe for taking PhD atau master degree in 2025, then it's the right moment, teman-teman. This year for you to take this program. It's called Global Accelerator Program, GAP ya. Gitu. Itu ya. Siapa AK? Jadi bisa ini ya. Atau kalau masih mau ngambil coba-coba program bahasa, bisa di sini ada ya. Mau coba ngambil TOEFL dulu ada gitu ya.
TOEFL course, ya bisa. Atau mau coba general training, ya bisa. Nah, lebih disarankan untuk ambil tadi prediction test. Tahu teman-teman di sana, gitu. Itu, semoga bisa menjawab. Speaking 6.5 Kak dulu. Oke, ada planning Kak Emita untuk naik mungkin jadi 7.0 atau 7.5? Iya Kak, target saya kan dulu emang 7, tapi yang dulu rendah kan di speaking. Speaking. No, no, no. Oh ya, di speakingnya 6,5, ratingnya dulu 7. Tapi Oke, beberapa minggu yang lalu tuh saya ambil prediction test, kebalik jadinya. oke, Ratingnya turun, speakingnya naik. oke, ya, ya, begitulah bahasa ya, harus diintensif ya. 6.5 berarti untuk naik teman bisa ambil nanti ya kalau mau misalnya ngambil writing speaking aja bisa. Kalau mau ngambil all course masih ragu untuk meningkatkan listening dan readingnya lagi lebih mantap lagi bisa ambil yang all Mau prep. tanya-tanya bisa ya Kak di WA? Boleh, boleh bisa. Oke, Kak. Tanya-tanya. Nanti akan ada admin kita yang standby sana, teman-teman. Oh, oke. Ya, Oke. you can Thank you ask Kak. any. Sama-sama. Andy, Angki, Fatima 6 OA. OA ini apa ya? Halo Andy, Angki, Fatima. Boleh tahu 6 OA ini apa ya? Atau 6.0 overall? Oke. Overall. Overall itu nggak dipisah ya. Overall itu semua ya. Ini kesalahan typo ya. Benar-benar overall ya. Ya, betul ya. Nah, hati-hati kalau di IELTS itu nggak boleh pakai abbreviation, singkatan-singkatan. OA ya, EG, exempli Gracia ya, for instance, for example ya, nggak boleh. Jadi kayak gitu. Nah, 6.0. Nah, teman-teman bisa kalau Fatima, are you interested in misalnya improving your score, overall band score 6.0? Berapa targetnya? Boleh buka itu juga kalau mau kayak apa namanya voice-nya, audionya. Soalnya hujan Kak. Nggak kedengaran ya. Ya, kedengaran boleh. Iya. The target is for 7 because uh, I want to check the PhD. Mhm. So maybe minimum score should be 7. Mhm. 7 overall ya. Right. Oh, okay. And then which country are you planning to take? Anywhere as long as it provide the full scholarship Oke. position. Oke, masih belum menentukan ya negara mana gitu ya. Nah, kita ada Would kalendernya. be UK Kalau boleh tahu or jurusan apa? Australia. Jurusannya. Population or Jurusan. social science. Oke, jurusannya apa? Science atau social Demo science? Say again. social science. Social science ya. Biasa ada. Specifically in population or demography. Oke, oke. Ya. Untuk masalah beasiswa ya, untuk PhD itu banyak biasanya sama kayak masters. Untuk kalendernya kita udah punya. Nanti bisa tanya ke tim ya. Ada kalender beasiswa. Kita pakai target-target tertentu ya untuk apply for the scholarship ya. We secure the scholarship seat gitu ya dengan apa kebutuhan skor yang dibutuhkan gitu, teman-teman sekalian. Ya. Nah, itu jadi kalau teman-teman tuh punya dream, saya sarankan punya mimpi, tulis mimpi itu dan strukturkan dan breakdown jadi pecahan-pecahan kecil sehingga your dream is likely to be achieved atau is achievable ya bisa dicapai. Jadi kalau teman-teman hanya bermimpi saya pengen ke Amerika, saya pengen kemana gitu, tapi tidak di breakdown, tidak ada pattern, tidak ada planning atau schedules yang jelas, teman-teman tidak akan mampu untuk mencapai mimpinya gitu ya. Makanya kita mengajarkan juga membuat everything itu is well planned, well structured, ya. Dan itu based on schedules, gitu ya. Itu ya. Jadi teman-teman akan benar-benar diminta, oke, pengen kemana, negara apa, nanti ini listnya, udah ada tendensi kemana, target deadline-nya kapan, gitu ya. Itu semua terjadwal di sana. Ya teman-teman bisa ambil nih, kayak program tahunan gitu. Kalau mau scholarship incubator, ya. Ini teman-teman ya, bisa dilihat di sini ya tentang scholarship understanding, ada coachingnya juga, nanti ada essay writingnya juga kalau sudah ngambil IELTS ya. Kalau belum ngambil IELTS bisa ngambil
GAP ya, Global Accelerator. Nanti di sini dikasih tahu ya. Oke, TOEFL 550 kemungkinan bisa dapat IELTS berapa ya Kak in short period of time. Nah, ini for the record teman-teman ya, ini ada konversi sedikit dari TOEFL gitu ya ke IELTS. Nah, misalnya kalau sorry tadi, ini saya akan jelaskan ya. Ada konversinya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau teman-teman tadi bertanya, ya, tadi ada yang tanya 550, kira-kira ini hanya ini aja ya, perkiraan kasar ya, 550 PBT, itu di mana? Di sini ya, 487,550, berarti masuknya di B1, kisaran nilainya 4.0 sampai 5.0, berarti masih di bawah standar. Teman-teman yang 550 aja itu masih di bawah standar untuk IELTS. And normally untuk bisa lulus itu biasanya di B2, 6.0 atau 6.5 overall band score-nya. Ya. Jadi hampir sekitar 600-an TOEFL-nya. Gitu. Apalagi kalau teman-teman mau ke C1. Ya. Nah, ya teman-teman bisa diprediksi dari sini ya. Dulu saya pernah tes apa namanya Common European CFR itu tuh nilai saya C1, ternyata saya upgrade ke C2 gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana CFR ini ya, nilai saya itu di sini sekarang itu ya. Teman-teman bisa lihat konversinya ya. Tapi I don't want to talk about this. I just want to mention atau I just want to say that hard work pays off gitu ya in the end. Perjuangan teman-teman tuh akan terbayar if you are serious and you know the path gitu. That's why we provide the opportunity. Not all people teman-teman are able to do what you're going to do gitu ya. Dan teman-teman ketika itu masih punya privilege, punya kesempatan, kemampuan untuk mengakses atau mengambil manfaat karena sedemikian sedini mungkin. Kenapa? Karena kita tidak tahu kemampuan kita atau kemampuan maaf finansial kita atau kemampuan keluangan waktu kita itu sampai kapan gitu ya. Karena mungkin akan sibuk dengan hal-hal yang lain gitu. Itu atau bagi yang sibuk kita bisa alokasikan waktunya. Oke. Ini teman-teman conversion table. Jadi normally for 5.5 until 6.0 itu for undergraduate, S1 maksudnya ya, bachelor ya. Jadi 5.5, 6.0 itu di sekitaran sini ya, modest user, competent user gitu. Tapi for S2 master degree atau PhD 6.5, 7.5 ya. Di sini levelnya ya. Good user dan sebagainya ya. Dan bedanya kalau di nilai IELTS itu ada komanya teman-teman, 0,5, 5,5, 6,5. Makanya untuk naik 0,5 itu kebanyakan dibutuhkan 40 jam. I don't want to scare you again, but it takes quite a long time. So if you don't believe me, just try to take a real test without, just learning by yourself and take a real test. And for example, you got 6.0 and then in the next 3 months, you take again the real test. Nanti nilainya kalau enggak sama itu bisa turun. Kalau teman-teman enggak belajar serius dan benar. Itu yang terjadi. That's why I have a friend, sebenarnya udah dapat beasiswa dan itu berangkat ke UK, tinggal berangkat, tapi kurang IELTS. Maka LOA-nya conditionals. Kemudian butuh tes itu sampai 7 kali. 6 sampai 7 kali. 3 kali dibayar beasiswa, 4 kali harus bayar sendiri. Dan sekali tes itu 3 juta. You can see ya how much money you have wasted ya. He has already wasted gitu. Nah, teman-teman seperti itu gambarannya ya. Jadi teman-teman bisa berpikir, makanya platform kayak gini itu adalah untuk membantu teman-teman efisiensi waktu dan juga energi teman-teman. Belajar IELTS itu will be completely tired ya dan challenging gitu ya. Dan sini Kak Emita mungkin bisa cerita ya atau siapa belajar IELTS itu melelahkan nggak Kak? Iya, Kak, apalagi kan saya juga kerja. Waktu itu aja saya prepare-nya 6 bulan. Oke, 6 bulan. bulan ya sampai kerja luar biasa. Sampai kerja. Oke, Kak Fatima mau cerita? Tadi udah ngambil waktu belajar IELTS-nya gimana? Silakan. Ini sudah lama sekali, Kak. Heeh. Sudah 10 tahun yang lalu dikursusin sama kantor. Mhm. Oke ya, sudah tahu betapa susahnya belajar IELTS ya.
Teman-teman bisa bukan hanya uang yang banyak habis, tapi juga energinya ya. Jadi energy drain ya besar banget ya. Memang harus sekali Kak, kalau lingkungannya kan bagus kalau in the class always in English, so it really Mhm. helps. Ya. Nah, teman-teman, ini academic conversion table. Kira-kira kalau teman-teman lagi ngerjain, ini salah satu saya buka sedikit ya, saya unpacking sedikit ya, unboxing tekniknya. Berapa sih saya tuh harus benar? Ini soalnya 40 soal. Untuk dapat nilai yang saya butuhkan. Sebenarnya teman-teman nggak mesti harus dapat 9.0 sempurna 40, nggak. Just take the required score ya untuk requirement-nya. Misalnya kalau teman-teman itu daftar S2 itu sekitar 6,5 ya. Itu benarnya sekitar 28 29. Tapi untuk latihan untuk lebih aman teman-teman benar 30. Kalau udah benar 30 udah safe, 30 atau 31. Artinya teman-teman ditoleransi untuk salah 10. Itu salah satu trik kita. It's okay. Jadi cari 10 soal yang paling sulit teman-teman bisa hindarin di situ atau mungkin nanti berikan waktunya. Nah, jadi teman-teman bisa pelajarin ya tips-tips seperti ini gitu. Jadi nggak mesti harus mendapatkan 7.5. Where are you heading, by the way? You want to get 7.5? I'm asking you again the questions. Are you heading to Stanford? Are you heading to Massachusetts or Cambridge? Nah, itu beda. Then you need this score 7.5. Then you need to push yourself even harder gitu ya. So, kenapa teman-teman? Karena IELTS itu saya bilang bukan hanya belajar yang melelahkan, nanti tesnya juga akan energy drain. Consumption energy itu akan banyak sekali, gitu ya. Gitu. Mas Dedi remind waktu 14 menit. Oke, teman-teman, karena waktunya tinggal seperempat jam lagi ya. Ini general training sama ya skornya tadi 3.0 ya. Nah, ini teman-teman. Overall score. So what kita masuk ke sesi tanya jawab terakhir dari saya. Recapnya adalah IELTS itu punya band score, ya. Tiap band score itu punya nilai masing-masing. Makanya ada each band. Each band tuh bandnya listening, reading, writing, speaking, gitu, ya. Dan setiap penilaian itu lagi nanti ada penilaiannya lagi, ya. Ada band descriptornya lagi, gitu. My point is that if you want to win the battle, you need to know your enemy first. If you want to win the games, you need to understand the rules of the games. You got what I mean? Kalau teman-teman masuk sebuah game atau sebuah battlefield tanpa tahu arah kondisi musuh dan sebagainya, teman-teman akan fail di sana. Ya, makanya teman-teman fungsinya dari latihan yang intensif, not only just sekedar practice, giving formality, this is the questions, do yourself, I don't care what you got, no. Tapi fungsi daripada latihan yang intensif, drilling, kalau dalam badminton tuh di drilling tuh dikasih terus ya, apa shuttlecock yang banyak, itu untuk melatih apa? Bukan hanya melatih fleksibilitas, tapi juga melatih ketepatan, akurasi. Itu teman-teman, ketika menjawab soal, teman-teman punya kecepatan. Dan bukan hanya cepat sembarang, tapi cepat yang akurat. Gitu. Dan tiap pertanyaan, tiap listening, ya, each band itu punya standarnya masing-masing, punya caranya masing-masing. IELTS certificate, kalau teman-teman sudah dapat, itu bukan selamanya. It's not for permanent. Bukan lifetime. Tapi it's only valid for 2 years. 24 months. Ya. Jadi teman-teman, kalau ternyata udah dapat IELTS tapi belum dapat beasiswanya Kak, akhirnya harus struggling lagi, harus ngambil IELTS lagi. Nah, makanya kita punya tadi program namanya SE. Apa itu? Scholarship Incubator, ya. Dibimbing tuh biar bisa dapat scholarship, biar jangan sampai expired nih. Karena waktu 2 tahun itu nggak lama teman-teman, sangat sebentar, ya. Tiba-tiba sudah berlalu persiapannya juga udah 3-4 bulan ya, researchnya lagi, kampusnya atau tempat kerjanya di luar ya. Itu hanya 2 tahun gitu ya. So, teman-teman harus gunakan ini sangat se-efektif mungkin. Kemudian kalau teman-teman ngambil ya PBT, paper based test IELTS itu kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu akan diberikan hasilnya. Tapi kalau computer delivered test itu around 5 days. 5 working days itu udah ada hasilnya gitu. Jadi bisa diambil dari online ataupun hard copy. Nanti dikirimkan lewat pos.
Biasanya gratis dikirimkan alamat emailnya gitu. Nah, khusus ya untuk di Australia kandidat itu bisa ngambil retake ya, satu skill aja gitu. Only ya, apa itu kurangnya di writing atau speaking dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, itu terkait apa namanya Transform Me. So if you want to know, if you want to improve your score, just come with us. Now, questions and answers, questions are welcome. Silakan kalau mau tanya lagi, teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. I'll give you a chance. Ask anything. Ask about me. Ask about Transform Me. Siapa trainernya dan gimana testimoninya, ya. Silakan, teman-teman. You can explore. Bisa pergi ke sini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau mau berinteraksi langsung dengan saya atau pertanyaan lewat chat box, boleh. Saya tampung. Ya. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Jadi IELTS itu apa? Ya, ini sudah ada silabusnya. Kami juga terstruktur ya di sana, teman-teman ya. Jadi if you think this program is expensive or costly, you need to reconsider, think again. Because kalau teman-teman ya ngambil misalnya program bahasa biasa, ya itu biayanya akan jauh lebih mahal dari ini, ya. Dan trainer kita itu udah international certificate semua ya, international standard, udah punya standar sertifikat internasional. Dan lebih bedanya adalah bukan hanya punya standar sertifikat kertas ya, tapi betul-betul dirinya sudah menginjakkan kaki di negara luar, sehingga bisa memberikan nuansa, atmosfer, practical experience untuk teman-teman bisa engage atau bisa termotivasi, tahu caranya untuk sampai ke sana gitu. Itu bedanya, teman-teman. Ada lagi mau tanya tentang Transform Me. Ini websitenya. Silakan. Nadine, gimana motivasi kakak hingga bisa sekolah ke luar negeri? Oke, Nadine, kalau boleh tahu sekarang SMA, S1 atau S2 mau ngambil PhD? Boleh open cam? Oh, sorry, audionya. Sekarang masih SMA, Kak. Oke. Apakah planning S1 ke luar negeri? Kemana negaranya? UK. Oke, banyak yang ingin ke Inggris. Oke, good. Kenapa UK? Kenapa UK? Menarik. Kenapa menarik? Itu kayak gitu, teman-teman. Akan di follow up questions. Akan ditanya, dive deeper. Itu Ya akan negara sudah maju dia. Ya, apakah hanya sekedar maju? Alasan itu tidak cukup untuk ditaruh di motivation letter atau personal statement. Tidakkah? Oke, kenapa kira-kira? Ini menarik, masih SMA. Pengen ke UK, apakah melihat kakak kelas terinspirasi? Atau melihat apa gitu ya? Pengen ke Big Band gitu ya, jamnya apa tempat feature in London. Oke, motivasi saya ditanya ya. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan kualitas pendidikan ataupun pengalaman yang berbeda dari Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, belajar di luar negeri itu bukan hanya belajar substansi akademik. No, not necessarily. Teman-teman akan mendapatkan juga yang namanya networking, social experience, ya, friends, dan lain sebagainya. Tentu kalau ke luar negeri, kalau saya pribadi prefer yang dapat scholarship. Kenapa? Karena teman-teman tinggal bawa badan saja ya, tinggal sama isi kepalanya ya. Otak teman-teman akan diasah di sana gitu ya. Nggak usah pakai uang pribadi gitu ya. Dan keluar negeri itu bukan hanya you will get a pride ya, dapat kebanggaan for yourself of your atau or your family, tapi juga ketika teman-teman pulang, teman-teman itu sudah menuliskan tinta emas dalam hidup teman-teman ya. Makanya ukirlah tinta emasmu dalam perjalanan hidupmu dengan totalitas dan keseriusan. Kenapa? Karena keseriusan dan totalitas itu akan membuahkan hasil. Hanya orang-orang yang berkorban ya dengan totalitas dia akan mendapatkan hasil di sana.
Tapi kalau dia masih setengah-setengah, tidak akan dapat. Makanya banyak disebut dengan natural selection. Jadi alasan saya keluar negeri adalah satu, saya ingin mendapatkan, karena saya jurusannya hubungan internasional, ya, international relations, I want to get a real international atmosphere. Karena beberapa kali ketika saya S1, saya menjadi pembicara di Singapura, di Malaysia, saya sempat masuk koran juga di sana. Saya perwakilan Indonesia di ASEAN gitu ya. I want to go even further. I want to challenge myself gitu. Mungkin ini katak dalam tempurung aja nih. Cuman hebat di Indonesia. Saya ke Singapura, saya ke Malaysia. Belum puas, mungkin hanya di ASEAN nih. Saya ke Eropa. Ya, tempur di sana. Jadi ruang kelas itu not only for studying but for battlefield, gitu ya. You will compete with other European students, European mindset, European standard. Yang itu matanya biru, hidungnya mancung, berpikirnya cepat, disiplin dan sebagainya. Can you beat them? Gitu ya. Can you compete with them? Gitu. Itu pertanyaan teman-teman. If you cannot, then you need to leave, ya, for nothing. Jadi banyak pada akhirnya apa? Bisa angkat koper teman-teman. Gagal, tidak mendapatkan title, nggak dapatkan ilmu, nggak failed. Makanya di sana teman-teman nilai 5,5 atau 6.0 itu udah tinggi banget di Eropa. Ya, itu udah tinggi banget. Artinya sulit teman-teman. Profesor itu untuk ngasih 6.0. Beda kalau di Indonesia, gampang dapat 8,0, 85 dari atau A nilainya. Ya, itu gampang sekali. Tapi kalau di sana no. Mostly ya, profesor di sana sangat perfectionist. Mereka akan sangat menilai tulisan Anda atau presentasi Anda kalau ada oral presentation, ya, itu akan sangat detail gitu. That's why you need skills, ya. Gitu ya, siapa namanya? Nadine? Ada lagi teman-teman ditanyakan? Oke. Ini oke, silakan. Terima kasih Kak atas jawabannya sama-sama gitu. Apakah Nadine tertarik untuk gabung? Silakan di grup Transform Community. Sangat menginspirasi ya. Terima kasih. Silakan Nadine ya. Kalau apa namanya tertarik untuk gabung di Transformi. Makanya kita bertransformasi ya. Artinya akan ada perubahan yang positif dalam hidup teman-teman gitu ya. To me personally ya, obtaining master degree scholarship is kind of life changing to me ya. Perubahan hidup gitu ya. Dan itu benar-benar merubah cara berpikir teman-teman, cara bekerja, cara belajar ya, berinteraksi ya. The way you work with something, the way you interact with someone, ya, itu akan merubah semua, teman-teman. Ya, itu semua akan kita dapat. Makanya banyak orang kadang-kadang udah dapat nilai IELTS secukupnya, kemudian dia sekolah ke luar negeri shock, teman-teman. Esainya hancur nilainya, kemudian dia nggak bisa ngomong dengan lancar sama teman-teman, minder kalau speaking. Banyak yang seperti itu saya bantu. Sir, saya tuh minder kalau ketemu orang gitu. Salah satu student saya itu ada yang pernah berangkat juga sama satu negara ke Netherlands gitu ya, dan sangat berterima kasih ke saya sudah dibimbing gitu. Dia keterima juga di German University gitu ya. Dia akhirnya memilih kampus the Netherlands gitu ya, sampai terima kasih banyak. Ya saya bilang, ya akhirnya kamu bisa mendapatkan mimpimu karena pengorbanannya luar biasa. Menulis essay, personal statement itu kita akan rincikan itu, kita akan koreksi, kita akan proofread itu. Ini bukan tulisan standar Eropa. You need to have misalnya international standard writing, ya. Bagaimana berinteraksi yang standar gitu ya, standar Eropa itu. Bukan yang sekedar ngomong atau bukan yang sekedar nulis. Teman-teman mungkin terbiasa nulis chat, status, Instagram. Tapi kalau disuruh untuk nulis essay, tulis email atau nulis artikel ilmiah, itu teman-teman akan kelabakan kalau nggak terbiasa. Ya, atau kalau bisnis general training berinteraksi dengan supervisor via business correspondence itu gimana? Nah, itu semua yang ditawarkan teman-teman ya. You can see ya in our program here. Again ya, bisa dicek di sini. Kalau untuk PhD ada juga PhD preparation di sini ya. Bisa dilihat ada bootcamp-nya juga. Ini kalau sudah dapat IELTS-nya ya. Nah, makanya kalau lihat PhD program aja sekitar segini biayanya, kemudian preparation IELTS-nya juga sekitar segitu ya, 5 jutaan sekian. Tapi kalau teman-teman ambil program tahunan, itu semuanya include everything ya. Complete ya. Ada nanti pre-departure training juga. Ini bukan pre-master course ya, pre-departure training itu masuk di dalamnya, nanti ada academic writing juga, persiapan PhD preparation juga. Ya, teman-teman sekalian. Gitu.
Oke, karena waktunya sudah habis, baiklah saya tutup kelasnya sampai di sini, teman-teman sekalian ya. Eh, Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk sekitar tadi 50-an peserta yang sudah hadir, ya, dari 100-an ya. Semoga teman-teman tertarik untuk bergabung di Transformi. Do not hesitate to ask anything, to drop your queries, ya, in our WhatsApp group, ya, Transformi Community. So you are warmly welcome in our community. Just ask anything to our team gitu ya. You want to know kalau masih mau investigate more about this, ya, figure it out about Transformi, the program dan lain sebagainya. You can see in our website and us in WhatsApp group gitu. Dan yang paling penting adalah kalau teman-teman ya, this is our social media as well, ya. Ada Facebook, Instagram, ya, ada website, LinkedIn, ya, Sigap IG, community. Kita udah tergabung ya ribuan komunitas gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana gitu. Dan insya Allah kalau teman-teman ikut nanti itu akan langsung dibimbing oleh saya sendiri gitu ya. Dan mungkin ada teman tim yang lain juga. Kita akan berbagi mentoring program di sana, kita akan berbagi pengalaman juga, dan yang paling penting adalah bagaimana teman-teman pada akhirnya melihat mimpi teman-teman tuh, oh, finally my dream is possible to achieve gitu ya. Mungkin diketawain kawan-kawan yang lain, kamu mau kemana? Mau ke UK? Alah, bahasa Inggrisnya aja masih jelek gitu. Udah deh, sadar diri, belajar dulu. Boro-boro ke UK, ke Malaysia aja nggak bisa gitu. Mungkin teman-teman di awal banyak yang meremehkan, mau kemana? Mau ke Amerika? Wah, gitu, bahasa Inggrisnya masih belepotan gitu. Itu karena tidak ada terstruktur, tapi orang yang totalitas dia bisa mengubah dirinya dan dia mau mengambil itu, kemampuan itu. Disitulah perbedaan orang yang maju, growth mindset dan fixed mindset. Di Eropa mungkin terakhir kado dari saya atau key takeaways-nya atau the lessons learned itu adalah you need to possess growth mindset instead of fixed mindset. What is that, sir? What is the difference between growth mindset and fixed mindset? Kalau growth mindset, ya teman-teman, sorry, saya mulai dengan fixed mindset. Itu adalah orang, ya udah, dia stuck mindsetnya, dia tidak mau ada perubahan dalam hidup, dia sudah merasa satisfied, ya puas dengan apa yang dia capai dan tidak mau ada perubahan. That's it gitu. Dan dia tidak mau mengikuti adaptasi perubahan baru, lingkungan baru gitu, menambah skill baru. That's all. Tapi kalau growth mindset gitu ya. Orangnya itu adalah terbuka ya, tipikal orangnya itu sangat open dan siap beradaptasi dengan skill yang baru, sehingga itu ibarat seperti gelas yang kosong teman-teman, atau gelas yang sudah airnya tapi sengaja ia kosongkan untuk menambah ilmu baru. Kenapa? Karena dia butuh itu, karena dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Kenapa? Karena dia masih haus, dia lapar teman-teman, hungry ya. Hungry man itu jauh lebih bisa maju. Makanya ada istilah orang yang punya talenta atau bakat itu kalah dengan orang yang bekerja keras, melatih skillnya atau melatih talentnya gitu ya. Begitu teman-teman. So you need to have a growth mindset in your life gitu. So if you want to change your life, just come to Transformi. We would warmly welcome you in our Transformi community. Yeah, you can ask any question there if you need to know anything about our product, especially our IELTS program. And if you are still kind of wondering which level I am at the moment, you can take the IELTS prediction test. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.